Sepertinya seluruh masyarakat Indonesia menunggu pelatih timnas Indonesia yang baru. Penantiannya udah nggak lama lagi, boy. Karena pasalnya dikabarkan oleh Pak Sumarji, nama John Hartman akan segera diumumkan. Berani-berani John Hartman ngambil pekerjaan paling berbahaya di dunia ini, Sebenarnya si John Hartman ini apakah win-win solution buat kita, boy? Dan apa pesan dari gua kepada kalian semua dan termasuk gua pribadi sebagai tentunya pendukung timnas Indonesia? Mari kita bahas, boy. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Resminya John Hartman ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia sedikit banyak memang menghadirkan rasa lega bagi publik sepak bola nasional. Bukan karena euforia berlebihan, bukan pula karena janji manis yang menjulang tinggi, tetapi karena satu hal sederhana. Akhirnya ada arah. Setelah berbulan-bulan penuh ketidakpastian, tarik ulur, spekulasi dan drama yang seolah tak berujung, PSSI akhirnya mengakhiri kebingungan itu dengan satu keputusan konkret. Dan bagi sebagian besar fans, keputusan itu terasa seperti nafas panjang setelah lama tertahan. Dengan hadirnya pelatih baru, persiapan timnas Indonesia menuju FIFA Series bulan Maret kini bisa dilakukan secara jauh lebih terstruktur. Kita tidak lagi bicara soal tambal sulum, pemadam kebakaran, atau agenda dadakan. FIFA Series bukan sekedar laga uji coba. Ajang ini punya bobot strategis, terutama untuk mendongkrak ranking FIFA Indonesia yang selama ini naik turun tak karuan. Di level internasional, ranking bukan cuma angka. Ia menentukan lawan, menentukan pot, menentukan jalur, dan pada akhirnya menentukan masa depan. Kita tentu masih ingat apa yang terjadi pasca November lalu, ketika fokus timnas justru terpecah. Pelatih digeser ke U22 demi persiapan SEA Games, sebuah keputusan yang pada akhirnya berujung pahit. Hasilnya, bapuk. Tidak hanya gagal dari sisi prestasi, tetapi juga meninggalkan luka kepercayaan. Publik kembali bertanya-tanya, ini arah timnas mau kemana sebenarnya? Maka ketika nama John Hartman akhirnya diumumkan secara resmi, reaksi pertama banyak orang bukan sorak-sorai, melainkan desahan lega. Karena setidaknya sekarang ada figur sentral, ada nahkoda, ada seseorang yang bertanggung jawab penuh atas proyek besar ini. Menariknya, Hartman sendiri mengungkapkan kepada media Kanada, The Canadian Press, bahwa keputusannya melatih timnas Indonesia bukan keputusan sembarangan. Bagi Hartman, ini soal menemukan proyek yang tepat. Proyek yang bukan hanya menjanjikan kemenangan, tetapi juga makna. Ia mengaku sudah mempelajari daftar pemain Indonesia, baik yang bermain di kompetisi domestik maupun yang berkarir di luar negeri. Dan dari situlah muncul satu pertanyaan besar di kepalanya. Pertanyaan yang mungkin juga ada di benak kita semua. Bagaimana mungkin tim dengan kualitas pemain seperti ini bisa gagal total lolos ke Piala Dunia? Pertanyaan itu sederhana, tapi menohok. Dan jujur saja, jawabannya juga sebenarnya kita tahu. Tapi ya sudahlah, soal itu mungkin lebih pas ditanyakan ke bintang laut dan kroni-kroninya, bukan ke Hartman. Yang jelas, Hartman datang dengan satu fokus utama, membangun skuad yang benar-benar solid, bukan hanya timnas senior tetapi juga U23. Karena baginya, sepak bola modern tidak bisa dibangun dengan logika jangka pendek. Fondasi harus kuat, struktur harus jelas, dan kontinuitas adalah harga mati. Itulah mengapa PSSI juga menilai ada sisi positif besar jika Hartman nantinya benar-benar menetap di Indonesia dan membenamkan diri dalam proyek ini, bukan sekedar datang pergi seperti turis sepak bola. Optimisme serupa juga disampaikan oleh Kevin Dix. Menurutnya, timnas Indonesia punya peluang besar untuk tampil sukses di Piala Asia 2027 dan bahkan menatap kualifikasi Piala Dunia 2030 dengan penuh keyakinan. Alasannya sederhana, di periode itu para pemain Indonesia akan datang dengan mentalitas dan kematangan yang jauh berbeda, lebih dewasa, lebih siap, lebih tahan tekanan. Dan seperti yang sudah banyak diprediksi sebelumnya, John Hartman memang akhirnya menjadi pilihan PSSI. Dalam keterangan resmi, PSSI menyebut Hartman sangat antusias menyambut tawaran dari Indonesia. Meskipun di saat yang bersamaan ia juga menerima minat serius dari negara-negara lain di zona CONCACAF. Fakta bahwa ia memilih Indonesia menjadikan penunjukan ini terasa sangat personal.
PSSI memahami betul bahwa di tengah banyaknya opsi, termasuk dari kawasan yang secara historis lebih mapan, Hartman justru memilih tantangan di Asia Tenggara. Pilihan ini menunjukkan bahwa Hartman mencari lebih dari sekedar prestasi di atas lapangan. Ia mencari proyek dengan dampak sosial dan budaya. Ia melihat Garuda sebagai kanvas, sebuah ruang kosong untuk melukis warisan seperti yang pernah ia lakukan bersama Kanada. Sebagai catatan, CONCACAF adalah konfederasi yang menaungi Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia. Di kawasan itu, nama John Hartman relatif harum. Kiprahnya bersama timnas Kanada menjadikannya sosok yang dihormati, bukan hanya karena hasil, tetapi karena cara ia membangun tim dari nol. Hartman sendiri dipilih dari 6 kandidat terakhir yang masuk bursa. Ia menjadi satu dari 2 nama final bersama Geoffan Frank Bronkhorst. Bedanya, saat Hartman masuk bursa, statusnya tanpa tim, sementara Bronkhorst masih tercatat sebagai asisten Arne Slot di Liverpool. Pada akhirnya, PSSI memilih sosok yang benar-benar bisa fokus penuh sejak hari pertama. PSSI pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu mendukung proses ini. Mereka meminta publik menyambut Hartman dan keluarganya dengan tangan terbuka, karena proyek ini bukan hanya tentang sepak bola, ini tentang perjalanan, tentang transformasi, tentang kisah seorang pria yang memilih mendedikasikan hidupnya untuk mimpi besar sebuah bangsa. Dari sisi Hartman sendiri, ia melihat banyak kemiripan antara Indonesia dan Kanada. Negara besar, talenta melimpah, kombinasi pemain lokal dan diaspora, basis pendukung yang fanatik. Semua elemen itu menurutnya adalah bahan mentah yang luar biasa jika diolah dengan benar. Ia juga menekankan bahwa gairah supporter Indonesia menjadi salah satu alasan utama ketertarikannya. Bagi Hartman, dukungan publik adalah bahan bakar proyek jangka panjang. Ia menegaskan pentingnya memahami budaya, membenamkan diri, mengenal kebiasaan, karena tanpa koneksi emosional, proyek sebesar apapun hanya akan jadi bangunan kosong. Talenta itu ada, kata Hartman, rasanya sangat mirip dengan Kanada, negara besar, potensi besar, dan perjalanan yang sudah dimulai. Usai peresmian, Hartman akan langsung dihadapkan pada agenda padat. FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada periode 23 sampai 31 Maret 2026 akan menjadi panggung debutnya. Setelah itu ada FIFA Matchday di Juni, September, Oktober, dan November. Lalu Piala AFF 2026, Piala Asia 2027, AFC Nations League, FIFA ASEAN Cup, dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Dan ya, ia juga dipercaya mengatasi Timnas U23 sebagai bagian dari proyek jangka panjang. Namun di balik semua itu, ada satu pengakuan jujur dari Hartman yang cukup menggelitik. Ia mengaku heran mengapa timnas Indonesia, khususnya di level senior, bisa tampil tak berdaya dengan skuad yang ada. Padahal jika kita lihat daftar pemain, bahkan yang tidak dipanggil sekalipun kualitasnya tidak bisa dianggap remeh. Di posisi kiper ada Emil Audero dan Martin Paes. Di lini belakang ada Jay Itze, Kevin Dix, Miss Hilgers, Elkan Baget, Calvin Verdon, Justin Hapner, Nathan Cho Aon, dan Sandy Walsh. Di lini tengah ada Joey Pelupesi, Tom Haye, Ivar Jenner. Di lini depan ada Ole Romeni, Ragnar Oratmangwen, Marcelino Ferdinand, dan Mauro Zilstera. Belum lagi pemain muda diaspora seperti Tim Gapens, Noah Becker, Welber Jardim, Adrian Wibowo, dan Dion Marks. Bukan skuad sembarangan, maka wajar jika Hartman yakin ada sesuatu yang salah. Bukan soal kualitas, tetapi soal pengelolaan, soal mental, soal keputusan. Dan jika melihat prinsip-prinsip Hartman selama ini, satu hal yang pasti, tidak ada pemain yang kebal aturan. Saat pertama menangani Kanada, ia langsung menegaskan, kita di sini bukan untuk berpartisipasi, kita di sini untuk menang. Baginya, budaya akan selalu mengalahkan taktik saat tekanan meningkat. Mentalitaslah yang menjadi pembeda. Ia ingin pemain yang berjuang demi seragam, bukan demi sensasi. Keyakinan Hartman ini sejalan dengan optimisme Kevin Dix. Ia mengajak seluruh elemen untuk move on dari kegagalan Piala Dunia 2026. Refleksi, perbaikan, dan fokus ke depan.
Ia percaya Indonesia bisa tampil lebih baik di Piala Asia 2027 dan bahkan menatap kualifikasi Piala Dunia 2030 dengan penuh keyakinan. Syaratnya satu, pemain harus terus meningkatkan level bersama klub masing-masing. Dan ini menjadi peringatan halus bagi para pemain muda. Jangan tergoda jalan pintas. Bukan soal Liga Indonesia buruk, tapi soal kualitas dan tantangan. Level kompetisi menentukan pertumbuhan. Jangan cepat puas. Pada akhirnya, sepak bola tidak pernah tentang satu nama, bukan tentang satu pelatih, bukan tentang satu generasi. Ia tentang proses panjang, tentang kesabaran, tentang jatuh berkali-kali sebelum benar-benar berdiri. John Hartman tidak datang membawa jaminan, ia datang membawa arah. Arah tentang bagaimana tim dibangun, bagaimana mental ditempa, bagaimana seragam Garuda kembali dimaknai sebagai kehormatan. Indonesia mungkin belum sampai tujuan, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kita tahu bahwa kita sedang berjalan ke arah yang benar. Tidak perlu euforia berlebihan, cukup jujur pada proses, disiplin pada standar, berani menolak kompromi. Karena jika semua selaras, pelatih bekerja tanpa intervensi, pemain berkembang tanpa jalan pintas, PSSI fokus tanpa agenda tersembunyi, maka suatu hari Asia tidak lagi melihat Indonesia sebagai penggembira, tetapi sebagai penantang serius. Bukan karena mimpi, tapi karena kerja. Dan ketika hari itu datang, dunia akan tahu, kebangkitan ini bukan keajaiban. Ia lahir dari kesabaran yang tidak pernah menyerah. Garuda tetap terbang.